Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Relviona. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, materi pendidikan nilai dan sosial budaya, topik 2 koneksi antar materi. Di mana yang pertama yaitu mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan karena pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengertian pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yakni pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan yang memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Lalu untuk perjalanan pendidikan nasional yaitu pemikiran yang dimiliki Ki Hajar Dewantara untuk memberikan kebebasan dalam mengenyam pendidikan ini membuat perubahan yang signifikan dan kemajuan pesat dalam dunia pendidikan, di mana setiap kalangan tidak dibeda-bedakan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Peserta didik diberi kebebasan untuk bisa mengenyam pendidikan sebaik mungkin. Di samping untuk menumbuhkan kecerdasan kognitif peserta didik, Ki Hajar Dewantara juga mengupayakan pendidikan di Indonesia harus selaras dengan pembentukan budi pekerti bagi peserta didik. Lalu yaitu mengenai peran pendidik, di mana dibagi menjadi 3, di mana yang pertama yaitu Ingarso Sungtolodo, di depan memberi contoh. Artinya, guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya mengejarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga harus memberikan contoh dan suri tauladan yang baik. Yang kedua yaitu Ing Madia Mangunkarsa, di tengah memberi semangat. Artinya guru dapat membangkitkan semangat belajar dengan memberikan motivasi dan merangsang terciptanya ide serta gagasan. Dan yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Artinya guru dapat memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan agar peserta didik dapat mengoptimalkan kemampuannya. Dan selanjutnya yaitu dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak, karakter merupakan perpaduan antara gerakan pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, dan karsa, yaitu afektif, sehingga menciptakan karya yang disebut psikomotor, serta menganut sistem among atau menuntun. Penilaian pembelajaran tidak dinilai hanya dari hasil, tetapi juga dari proses. Guru dapat memberikan pengajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan peserta didik agar dapat berpikir kreatif, mengembangkan gagasan, dan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh dirinya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pemahaman saya sebelum mempelajari topik ini.
Yaitu saya percaya sebelum saya mempelajari topik ini, yang pertama, sumber pembelajaran hanya berasal dari guru. Lalu yang kedua itu peserta didik memiliki kebebasan apa saja tanpa batasan. Dan yang ketiga yaitu penilaian hanya berasal dari hasil belajar. Selanjutnya proses pembelajaran mengajar hanya mengembangkan kemampuan kognitif. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dalam pembelajaran di kelas belum mengedepankan kebebasan yang ada. Selanjutnya yaitu setelah saya mempelajari topik ini, saya mulai memiliki perubahan dalam pemikiran saya, yaitu di mana sumber belajar ternyata tidak hanya berasal dari guru. Banyak sumber lain yang dapat membantu proses pembelajaran, akan tetapi guru merupakan fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Yang kedua yaitu kebebasan dalam proses pembelajaran masih tetap harus dalam tuntunan atau arahan dari guru agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Dan selanjutnya yaitu proses pembelajaran juga harus dijadikan pertimbangan untuk nilai hasil belajar. Dalam proses belajar bukan hanya untuk mengembangkan kognitif, tetapi juga membentuk budi pekerti peserta didik. Dan yang terakhir yaitu peserta didik sudah mulai belajar dan memanfaatkan kebebasan yang diberikan dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran yang akan saya terapkan dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, menerapkan prinsip kemerdekaan belajar atau merdeka belajar dengan cara memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan minat dan potensi dalam dirinya dengan arahan dan tuntunan dari guru. Selanjutnya, mengajarkan metode pendidikan sistem Among, yaitu metode pengajaran sesuai dengan ASI, ASA, dan ASU. Dan yang ketiga yaitu membentuk pribadi peserta didik yang mandiri dengan 3 indikator, yaitu bisa berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, serta dapat mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya, pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Serta menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terakhir, yaitu membentuk peserta didik yang memiliki budi pekerti serta karakter peserta didik sesuai dengan profil Pancasila. Baik, itulah yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.